Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Iva di pembelajaran matematika peminatan kelas 12 di materi limit fungsi trigonometri. Baik, pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang rumus dasar limit fungsi trigonometri. Tentu kali ini yang sudah punya catatan masih bingung kan? Oke, baik, rumus dasar limit fungsi trigonometri kita peroleh dari menurunkan rumus luas segitiga dan luas juring pada lingkaran. Lingkaran apa sih? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, ini sudah kita bahas di kelas 11 ya tentang lingkaran. Baik, kita cuma akan mengambil seperempat lingkarannya saja. Coba perhatikan gambar seperempat lingkaran berikut. Di sini terbentuk, kita ambil garis OB, kemudian kita teruskan menjadi OD, di mana dari gambar tersebut diketahui jari-jarinya adalah R, ya kan, karena persamaan lingkarannya ini tadi. Kemudian panjang OA itu akan sama dengan panjang OB. Kenapa? Karena dia masih merupakan jari-jari dari lingkaran. Oke, betul sekali. Kemudian kita perhatikan pula ternyata sudut AOB itu sama dengan sudut AOD. Ini nih sudut AOD-nya, di mana besarnya sama, yaitu sebesar X. X-nya di sini nih, besarnya X. Tapi di sini kita anggap bahwa X-nya dalam bentuk radian, di mana X-nya di antara 0 sampai 2pi. Oke. Berikutnya kita perhatikan juring AOB. Waktu SMP pernah kita pelajari luas juring itu rumusnya adalah besar sudut juring dibagi besar sudut lingkaran dikali luas seluruh lingkaran. Karena tadi kita ketahui juringnya ini nih, besar sudutnya adalah X, maka di sini kita tulis X dibagi besar sudut lingkarannya adalah 2pi. Ya, besar sudut satu putaran lingkaran itu kan 2pi ya. Kemudian luas seluruh lingkaran berapa rumusnya? Pi R kuadrat. Masih ingat kan ya rumus luas lingkaran? Nah, dari sini kita kalikan kan. Ternyata di atas ada pi, di bawah juga ada pi. Boleh dong dibagi habis, ya kan? Sehingga kita peroleh sisanya nih. Luas juring AOB sama dengan setengah kali X dikali R kuadrat. Oke, baik. Kalau kemudian kita pisahkan ketiga bangun ruang segitiga AOB, kemudian ada juring AOB juga, dan segitiga AOD seperti ini segitiga AOD-nya. Jadi ada 3 bangun, maka kita akan melihat bahwa luas segitiga AOB, juring AOB, dan segitiga AOD ternyata memiliki perbandingan seperti ini. Jadi luas juringnya di tengah-tengah ya Kak ya. Kita tahu bahwa rumus luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi, ya kan? Setengah OA kali BC kalau alasnya kita pakai ini. Kemudian luas juringnya sudah kita ketahui tadi, setengah XR kuadrat. Dan segitiga yang paling akhir ini luasnya adalah setengah OA dikali AD, alas kali tinggi. Dari sini ternyata ada yang belum kita ketahui Kak. Kalau OA kan sudah tahu ya, OA itu adalah jari-jari tadi, sehingga masih kurang BC dan AD. Nah, untuk mencari BC kita pergunakan perbandingan trigonometri. Masih ingat pelajaran sindemi, kosami, tandesa? Oke, kita akan terapkan di sini. Lihat segitiga AOB. Pada segitiga AOB kita perhatikan sin X, kalau X-nya di sini sama dengan demi, depannya yang ini yang tegak ya, jangan yang miring. Depan dibagi miring. Oke, depannya adalah BC, miringnya adalah OB. Kemudian sin X sama dengan BC dibagi R. Kenapa? Karena OB-nya adalah jari-jari. Sehingga kalau R-nya pindah ruas, menghasilkan R kali sin X sama dengan BC. Sehingga boleh dong kita balik BC sama dengan R sin X. Nah, sekarang kita mau mencari panjang AD. Dari segitiga ini kita bisa lihat AD berada di depan.
Sedangkan yang diketahui adalah OA, sehingga kita pakai nilai tangen. Tangen sama dengan depan dibagi samping. Depannya AD, sampingnya OA. Kemudian AD dibagi R, karena OA-nya adalah jari-jari tadi. R-nya pindah ruas sehingga R kali tangen X sama dengan AD. Atau boleh kita tulis AD sama dengan R tangen X. Oke, keduanya sudah ketemu. Sekarang kita masuk lagi ke luas segitiga tadi ya. Kita luas segitiga AOB, luas juring AOB, dan luas AOD. Tadi luas AOB itu adalah setengah OA kali BC. OA-nya adalah R, BC-nya adalah R sin X. Sedangkan luas juring AOB setengah XR kuadrat, sudah kita ketahui tadi. Kemudian luas AOD setengah OA dikali AD. OA-nya R, AD-nya adalah R tangen X. Dari sini R kali R jadi R kuadrat, sini juga R kuadrat. Kemudian ada yang sama nih, setengah R kuadrat, setengah R kuadrat, setengah R kuadrat. Kita bagi dengan setengah R kuadrat, jadi habis ya. Habis bukan berarti 0 loh ya, tapi masih ada sisa. Di sini ada sin X, di sini masih ada X, dan di sini ada tangen X. Oke, kemudian ini menjadi persamaan I1. Jika I1 ini kita bagi dengan sin X semua, maka akan diperoleh sin X dibagi sin X hasilnya 1, X dibagi sin X hasilnya X per sin X, dan tangen X dibagi sin X hasilnya seper cos X. Kok bisa? Karena tangen itu kan sin per cos ya. Sin per cos dibagi dengan sin, hasilnya masih sisa seper cos X. Nah, dari sini kalau kita terapkan limit X mendekati 0, maka hasilnya adalah limit X mendekati 0 itu nilainya 1. Kemudian ini yang kita cari. Kemudian yang ini nih, X mendekati 0 cos X. Cos X, X-nya kita masukkan nilai 0, cos 0 adalah 1, ya kan? Di sudut istimewa itu ya, cos 0 sama dengan 1, sehingga 1 per 1 hasilnya adalah 0. Kita lihat pendekatan dari kiri nilainya 1, pendekatan dari kanan nilainya juga 1, sehingga bisa kita simpulkan bahwa limit X mendekati 0 untuk fungsi X per sin X itu sama dengan 1, dan ini menjadi rumus dasar fungsi trigonometri yang pertama. Oke, dari hasil di atas dapat kita kembangkan limit sin X mendekati 0, sin X per X itu sama dengan limit, kalau kita sama-sama bagi sin X dengan sin X ya, sini bagi sin X 1, kemudian X dibagi sin X hasilnya seperti ini. Sama dengan, karena limit pembagian itu kan atas dilimitkan, bawah juga limit ya, sehingga ketemu 1 per, tadi nilai limit sin X per sin X adalah 1, sehingga kita dapat peroleh limit sin X per X itu sama dengan 1. Ini menjadi rumus dasar kedua. Kemudian bagaimana kalau nilai tangen? Tangen X per X. Kita tahu bahwa limit X mendekati 0, tangen X itu kan boleh ditulis sin per cos. Nah, sin per cos. Sehingga seperti ini bentuknya. Kemudian kita pisahkan sin X per X dikali dengan seper cos X. Nah, sin X per X tadi nilainya kan 1 ya. 1 dikali dengan limit seper cos X. Kalau X nya kita masukkan ke cos 0 itu sama dengan 1, sehingga sama aja nilainya juga 1, sehingga disimpulkan nilai limit X mendekati 0 tangen X per X itu sama dengan 1, menjadi rumus dasar ketiga. Berikutnya, kalau dibalik Kak, tangen X per X ternyata sama penerapannya kayak di atas tadi, hasilnya juga sama 1. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa rumus dasar limit trigonometri itu ada 4 ini ya Kak ya. Pertama, untuk limit X mendekati 0, X per sin X itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua dibalik, ternyata juga sama dengan 1. Yang ketiga tangen X per X sama dengan 1 lagi, dan dibalik X per tangen X juga 1. Ada 4 rumus. Berikutnya, dari rumus dasar tersebut kita juga bisa mengembangkan lagi dalam bentuk seperti ini. Kalau tadi kan nggak ada koefisiennya, sekarang kalau di sudut sinnya itu ada koefisien A, di bawah ada B. Nah, gimana nih? Maka kalau di atas ada A, X,
maka kan di bawah harusnya juga ada AX, tapi di sini BX. Makanya kita kali dengan A per A. Nah, tukar tempat nih, B-nya pindah ke sini, A-nya pindah ke sini. Jadi modelnya nanti seperti ini. Ya kan, sin AX per AX sama dengan 1 kan ya. AX dibagi AX kan 1. Sehingga sisanya tinggal apa nih? Tinggal A per B. Nah, begitu sama dengan yang di bawah ini, penjelasannya sama. Sehingga ketika sin AX dibagi tangan BX pun hasilnya juga sama, dikali AX dibagi AX, kemudian yang BX dikali BX dibagi BX, sehingga ketemunya juga sama A per B. Oke, dari sini bisa diambil kesimpulan ya kak ya, kayaknya kalau limit ada koefisiennya begini dianggap sinnya nggak ada ya, jadi tinggal AX per BX, X-nya juga hilang, jadi tinggal A per B. Oke, itu rahasia loh ya. Kesimpulannya seperti ini nih. Nah, tinggal sin AX dibagi BX, ketemunya tinggal A per B. Gampang kan? Seolah-olah sin sama X-nya nggak ada nih. Berikutnya juga sama, ya kan? Ini X bagi X kan habis, sinnya dianggap nggak ada nih, tinggal B per A. Tangan AX, tangannya juga dianggap nggak ada nih, sehingga X per X habis dibagi, tinggal A per B. Oke, tangan ini juga sama. Nah, sin AX per tangan BX juga sama, tinggal A per B. Oke, itu tadi tentang penjelasan rumus dasar fungsi trigonometri. Rumus limit ya, limit dasar fungsi trigonometri. Oke, contoh soalnya. Tentukan hasil dari setiap limit berikut. Kalau ada seperti ini, kemudian nomor 2, nomor 3. Oke, kita perhatikan untuk yang nomor 1 dulu. Langsung keluar ternyata ya. Sin 4x per 3x dikurangi tangan 2x per sin 6x ditambah 8x per tangan 2x. Di sini ada limitnya. Nah, tadi apa prinsipnya kak? Sin dianggap gak ada, 4x dibagi 3x tinggal 4 per 3. Tangan 2x per sin 6x, tangan sama sinnya dianggap gak ada, tinggal 2 per 6. 8x dibagi 2x tinggal 8 per 2. Oke, kita kurangkan, kita jumlahkan, pecahannya hasilnya adalah 5. Gampang sekali kan ya, ternyata gampang. Nomor 2, limit X mendekati 0, 2 kali tangan kuadrat 3x sin 2x dibagi 4x kuadrat sin 6x. Hati-hati nih kak, karena ada kuadrat di sini nih. Nah, kalau ada kuadrat diuraikan dulu, tangan 3x kali tangan 3x ya kan, terus 4x dikali x. Nah, diuraikan di sini. Bu, tukar tempat boleh nggak? Boleh gitu ya. Terus ada sin 2x dibagi sin 6x, kita pisahkan di sini. Sekali lagi, kita tidak perlu melihat tangan, tinggal apa dek? 3x dibagi 4x, tinggal 3 per 4. Terus yang sini 3 dibagi 1, 3 per 1. 2x dibagi 6x, tinggal 2 per 6. Oke, kita kalikan, hasilnya adalah 3 per 2. Oke, berikutnya nomor 3, sama nih, penjumlahan sekarang. Tapi di depan, di sini nggak ada sinnya. Nah, gimana nih? Di sini sin 2x ditambah 4x dibagi sin 3x ditambah tangan x. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan x. Hasilnya 2x dibagi x 2 per 1. 4x dibagi x 4 per 1. Bawah juga sin dianggap nggak ada, tangan dianggap nggak ada, tinggal 3 per 1, 1 per 1. 2 ditambah 4 sama dengan 6, 3 tambah 1 sama dengan 4. 6 dibagi 4 sederhananya adalah 3 per 2. Terakhir 6x kuadrat plus sin kuadrat 3x dibagi tangan kuadrat 2x min x kuadrat untuk limit x mendekati 0. Nah, di sini di atas ada x kuadrat, ada kuadrat lagi, maka kita pembaginya adalah x kuadrat. Sehingga di sini tinggal 6, sini. Nah, hati-hati, 3x-nya harus dikuadratkan. Hasilnya adalah 9. Kemudian di sini ada 2 dikuadratkan, tinggal jadinya 4. Di sini x kuadrat dibagi x kuadrat hasilnya adalah 1. Oke, ini mins ya, ada minnya di sini. Nggak kelihatan. Sehingga di sini 6 tambah 9
15 dibagi 4 kurangi 1, 3. 15 bagi 3 hasilnya adalah 5. Oke, selesai.